Film dimulai dengan seorang polisi korup bernama Walker yang sudah menyesali perbuatan buruknya di masa lalu dan ingin segera bertobat. Oleh karena itu, dia pun segera memasukkan uang haram dan narkoboynya ke dalam tong untuk dia buang ke sungai. Kita beralih kepada para polisi yang sedang mengejar para pencuri truk berisi mesin cuci. Walaupun sebenarnya mesin cuci hanyalah kedok untuk menyembunyikan narkoba yang ada di dalam truk tersebut. Para polisi pun terus mengejar sambil menembak dan menyuruh mereka untuk menyerah saja. Tapi para penyelundup tentu tidak menyerah begitu saja. Singkat cerita, para pencuri truk pun berhasil masuk ke jalan tol. Dan untuk menghentikan para polisi, mereka pun melemparkan mesin cuci yang membuat salah satu polisi terluka parah. Para polisi yang melihat rekannya terluka parah pun memutuskan untuk menghentikan pengejaran dan segera menelepon ambulan. 064. Di tempat lain, Walker sedang membeli kado Natal untuk anaknya. Di televisi terlihat media sedang memberitakan jaksa wilayah yang secara tiba-tiba membatalkan seluruh tuntutan terhadap calon wali kota Lawrence. Penjaga toko dan Walker pun tahu kalau sebenarnya calon wali kota Lawrence adalah pejabat korup. Thanks. Setelah membeli kado Natal, Walker pun segera menelepon mantan istrinya untuk meminta izin menemui putrinya. Tapi ditolak oleh mantan istrinya tersebut karena sudah larut malam. Showing up with the present doesn't count. 18 months ago, the man I love disappeared. Di tempat lain, rekan polisi Walker yang bernama Ellie sedang memaksa seorang pria untuk keluar dari apartemennya. Karena diduga pria tersebut melakukan KDRT, tapi si pria kekeh tidak mau keluar. Sehingga terjadilah keributan yang membuat si pria jatuh ke tangga. Dan kebetulan Walker datang. Arrest that asshole! He beat the shit out of me! Punk ass bitch! No. Kita beralih kepada para pencuri truk sebelumnya. Perkenalkan, ini adalah Charlie, ini adalah Wes, ini adalah Johnny, dan ini adalah Mia. Rupanya mereka terpaksa mencuri truk tersebut demi bisa membayar hutang Mia kepada bos mafia. Yang akan menyerahkan barangnya kepada bos mafia adalah Charlie dan Mia. Sedangkan Wes dan Johnny akan berjaga di mobil. Charlie dan Mia pun diantar oleh bawahan bos mafia yang bernama Ching ke tempat bosnya. Perkenalkan, ini adalah sang bos mafia, namanya adalah Sui. I expect you to deliver. I definitely gonna have you down. Di luar, Johnny melihat mobil mencurigakan. Di dalamnya terlihat ada beberapa orang menggunakan topeng. Rupanya orang-orang yang menggunakan topeng tersebut hendak membantai semua orang yang ada di markas Sui. Tapi anehnya, sebelum melakukan hal tersebut, mereka mengirim pesan lewat HP kepada Ching untuk segera pergi. Johnny yang merasa ada yang tidak beres pun segera menelepon Mia untuk menyuruhnya agar segera kabur. Di tempat lain, Walker dan Ellie yang sedang berada di mobil tiba-tiba mendapat perintah untuk pergi ke tempat terjadinya penembakan, yaitu markasnya Sui. Setibanya di TKP, Walker pun segera membayangkan bagaimana peristiwa penembakan tersebut terjadi.
Ketika sedang membayangkan peristiwa penembakan, tiba-tiba ada orang yang memberi kabar kepada Walker bahwa teman polisinya masuk rumah sakit akibat tertimpa mesin cuci. Di sisi lain, Ellie menunjukkan kepada Walker rekaman CCTV yang dia temukan di lantai atas. Dari rekaman tersebut terlihat wajah Charlie, tapi Walker pura-pura tidak mengenalnya. Selain itu, ada juga seorang wanita yaitu Mia yang terekam sedang memegang pistol. Tapi yang mereka temukan di TKP justru adalah selongsong senapan serbu dan bukan selongsong pistol. Jadi menurut Walker bisa jadi wanita tersebut bukanlah pelakunya. Mereka juga menemukan bercak darah di depan pintu yang mengarah ke atas tangga, kemudian menghilang di belokan. Dari hal tersebut, Walker menduga bahwa orang tersebut kemungkinan adalah penjaga pintu yang kebetulan berhasil selamat. Jadi Walker pun menyuruh Ellie untuk memeriksa ke rumah sakit dan mencari pasien pria dengan luka tembak. Walker pun pergi menemui calon wali kota Lawrence. Rupanya Walker lah yang telah menekan jaksa agar membatalkan semua tuntutan terhadap Lawrence. Walker pun menunjukkan gambar Charlie yang terekam CCTV dan ternyata Charlie adalah putranya Lawrence. Karena putra Lawrence sekarang sudah terlibat dengan perang geng, jadi nyawanya pun pasti diincar. Sehingga Walker pun menawarkan perjanjian kepada Lawrence. Walker sudah lelah jadi polisi korup dan dia tidak ingin lagi berurusan dengan Lawrence. Karena rupanya Lawrence dan Walker ini adalah partner dalam hal kejahatan dan tentu Lawrence punya bukti kejahatan Walker untuk membuat Walker agar tetap tunduk padanya. Jadi Walker pun ingin Lawrence melepaskannya jika dia berhasil membawa putra Lawrence pulang dan Lawrence pun menyetujuinya. I'm done. Alright, you get him on a plane, I never see your fucking face again. We're done. You heard me. Di tempat lain, ibunya Sui telah mengetahui tentang kematian anaknya. Ibunya Sui ini adalah pemimpin dari kelompok mafia bernama Triad. Setibanya di tempat Ching, ibu Sui pun langsung menghabisi sisa anak buah Sui dan hanya menyisakan Ching serta menyuruh Ching untuk mencari pembunuh anaknya atau kalau tidak Ching lah yang akan meninggoy. Di tempat lain, Walker datang ke pasar untuk mencari rekan si penjaga pintu yang sebelumnya diduga selamat dari pembantaian di tempat Sui. Setelah berhasil menemukannya, Walker pun langsung menjadikannya sandera agar bisa masuk ke tempat si penjaga pintu sedang diobati. Setelah menemukan si penjaga pintu, Walker pun langsung menginterogasinya, tapi karena si penjaga pintu tidak bisa bahasa Inggris, jadi si dokter pun menerjemahkannya. Menurut penuturan si penjaga pintu, malam itu ada 3 orang mencurigakan yang mengenakan topeng hoki dan langsung menembakinya secara brutal. Sayangnya hanya itu saja yang dia tahu. Give me something better. Demons in hockey mask. That's all he knows. Next time I won't make it look so pretty. Setelah itu, Walker pun pergi ke rumah sakit untuk menjenguk temannya. Perkenalkan, ini adalah Jack, ini adalah Hayes, dan ini adalah Vincent. Vincent ingin agar Walker tidak melindungi Charlie karena meskipun Charlie adalah anak Lawrence, tapi dia telah menyakiti teman mereka. Walker pun pergi menjenguk temannya yang sedang koma. BTW namanya adalah Cortez. Istri Cortez bercerita bahwa suaminya sering mengigau tentang Walker, Vincent, Jack, dan juga Hayes. Dia sering mengatakan bahwa seharusnya dia tidak berada di tempat tersebut. Istri Cortez ingin tahu apa maksudnya karena dia takut suaminya terlibat masalah. Tapi Walker menenangkannya dengan mengatakan bahwa Cortez sama sekali tidak terlibat dan semua itu adalah tanggung jawab Walker dan Vincent. It has nothing to do with them. Kita flashback ke adegan yang dimaksudkan oleh Cortez. Rupanya Walker, Vincent, Cortez, Hayes, dan Jack adalah polisi sekaligus pengedar narkoboy. Dan suatu hari ada polisi intel yang menyelinap ke gudang narkoboy mereka. Dan agar tidak ketahuan, Vincent pun menghabisi si polisi intel tersebut. Discussion.
Di tempat lain, Mia datang ke gudang rongsok milik pamannya yang bernama Raul. Tujuannya adalah untuk dibuatkan paspor palsu agar dia dan Charlie bisa kabur. Awalnya Raul tidak ingin membantu Charlie karena Charlie punya ayahnya yang kaya yang bisa membantunya. Tapi karena Charlie adalah pacar Mia, jadi Mia pun memohon kepada Raul untuk membantu Charlie juga. Raul pun memberikan Mia ponsel untuk komunikasi dengan catatan hanya Raul yang boleh menghubungi duluan. Di tempat lain, Walker datang ke kantor polisi untuk melapor kepada Ellie tentang hasil interogasinya terhadap penjaga pintu, tapi menurutnya hasilnya tidak terlalu berguna. Kemudian tiba-tiba Walker didatangi oleh atasannya yang mengeluarkannya dari penyidikan kasus penembakan Sui karena telah merahasiakan fakta bahwa Charlie terlibat. Karena merasa penggantinya tidak akan becus menangani kasus, Walker pun meminta informasi tentang lokasi Mia kepada Ellie. She works at a scrapyard. Di tempat lain, Lawrence yang sedang terjebak macet tiba-tiba saja diserang oleh sekelompok orang tidak dikenal. Ketika salah satu penyerang menyerahkan ponsel kepada Lawrence, diketahuilah bahwa para penyerang tersebut adalah suruhan ibunya Sui yang ditugaskan untuk menculik Lawrence. Kita kembali lagi ke Walker. Saat ini dia datang ke gudang rongsok Raul untuk menanyakan keberadaan Mia. Walker pun menyampaikan bahwa dia bukan ingin menangkap Mia, melainkan ingin melindunginya. Tapi sayang sekali Raul tidak tahu kemana Mia pergi karena dia tidak bilang. Walker pun akhirnya mengambil HP Raul dan sebelum pergi dia menyuruh Raul untuk pura-pura tidak mengenalnya karena polisi sudah tiba. Di tempat lain, ibunya Sui menanyakan kepada Ching di mana dia ketika anaknya dibunuh. Ching beralasan bahwa malam itu dia diusir oleh Sui karena mereka bertengkar hebat. Akibat Sui yang tidak mau mendengar nasihat Ching yang menyuruhnya untuk jangan berurusan dengan anak Lawrence. Kemudian datanglah Wes yang telah berkhianat kepada teman-temannya. Dia ingin nyawanya diampuni dengan bayaran dia akan memberikan informasi lokasi Mia dan Charlie. If you let me live, I can take you to her. Where? Kita beralih ke Mia. Saat ini dia menerima pesan dari HP pamannya yang menyuruhnya untuk menemuinya di klub Medusa karena paspornya sudah jadi. Tapi yang tidak Mia ketahui adalah orang yang mengirim pesan tersebut bukanlah pamannya melainkan Walker. Setelah melihat Mia masuk ke klub Medusa, Walker pun segera menyusulnya. Ketika Walker menghampiri Mia, jelas dia sangat panik. Tapi Walker mencoba menjelaskan bahwa dia sebenarnya ingin melindunginya karena dia bekerja untuk ayah Charlie. Tapi Mia tetap tidak percaya sampai akhirnya tibalah Vincent, Jack, dan Hayes di klub Medusa. Setelah melihat Vincent, Mia pun mengatakan kepada Walker bahwa Vincent adalah pelaku yang telah membunuh Sui. Tujuan Vincent jelas adalah untuk menghabisi Mia guna menghilangkan saksi, tapi tentu Walker tidak akan membiarkannya. Selain itu, muncul juga anak buahnya ibu Sui sehingga terjadilah pertempuran sengit antara tiga kubu berbeda. Di tengah pertempuran datanglah Raul, Charlie, dan juga Johnny. Awalnya Charlie tidak percaya dengan Walker, tapi Charlie tidak punya pilihan lain selain mengikuti perintah Walker. Drop the gun, Raul.
Ketika Walker dan yang lainnya ingin keluar, tiba-tiba muncul dua polisi. Tapi kemudian muncullah anak buah ibunya Sue yang langsung menembaki dua polisi tersebut dan juga Johnny. Setelah Walker, Charlie, dan Mia keluar, Raul memutuskan untuk mengorbankan diri demi menahan pintu guna menghambat musuh. Singkat cerita, Walker pun berhasil membawa Charlie dan Mia kabur menggunakan mobil. Di sisi lain, rupanya Wes juga ikut ke TKP, tapi sayang sekali meski sudah berkhianat, ujung-ujungnya dia dihabisi juga. Dalam perjalanan, Walker pun menelepon Ellie untuk memberitahu bahwa Vincent, Jack, dan Hayes adalah pelaku penembakan markas Sui. Selain itu, mereka juga adalah pengedar narkoboy. Untuk info selengkapnya, Walker menyuruh Ellie untuk menanyakannya kepada Cortez. Please get to the hospital now. Do this to me, please. Di tempat lain, Vincent sedang menelepon Ching untuk melakukan protes. Rupanya Ching dan Vincent sudah lama bekerja sama. Vincent marah kepada Ching karena membiarkan anak buah ibu Sui menyerangnya. Di sisi lain, Ellie telah sampai di rumah sakit. Begitu melihat Ching memegang pistol di CCTV, Ellie pun segera menyuruh resepsionis untuk memanggil satpam. Tapi sayang sekali itu sudah terlambat karena Ching langsung menghabisi pria yang menjaga Cortez sekaligus menghabisi Cortez juga. Ketika Ellie datang, Ching pun langsung menghabisi istri Cortez. Ellie pun langsung mengejar Ching dan terjadilah baku tembak sengit sampai akhirnya Ellie pun berhasil mengalahkan Ching. Don't fucking move. Ellie pun segera memborgol Ching kemudian memasukkannya ke dalam mobil. Kita kembali lagi ke Walker. Saat ini dia telah sampai di gubuk rahasianya bersama Charlie dan Mia. Walker pun segera menelpon Lawrence untuk memberitahu lokasi Charlie. Tapi sayang sekali yang mengangkat telepon Walker adalah ibunya Sui. Di tempat lain, Ellie datang ke rumah mantan istrinya Walker untuk menanyakan tempat yang sekiranya adalah tempat rahasia Walker. That's this place down by the lake. Di tempat lain, ibunya Sui yang sedang dalam perjalanan menuju gubuk Walker mengajak Lawrence mengobrol tentang anaknya dan anak Lawrence yang sama-sama jauh dari orang tua, jadi dia merasa bahwa Lawrence dan dirinya kurang lebih mirip lah. You keep my son safe. Kita kembali lagi ke Ellie. Saat ini dia memaksa Ching untuk menelepon Vincent dan Jack untuk mengajak mereka ketemuan. Tujuannya jelas adalah untuk menjebak mereka. Freeze! Don't even fucking try it. Kita kembali lagi ke Walker. Saat ini dia sedang mempersiapkan senjata untuk menghadapi musuh yang akan datang. Tapi tiba-tiba Charlie keluar sambil membawa palu dengan niat ingin melarikan diri karena dia tidak ingin bertemu dengan ayahnya. Kemudian tiba-tiba muncul anak buah ibu Sui yang langsung menembaki gubuk secara brutal. Musuh tidak hanya datang dari depan, tapi juga dari ruang bawah tanah. Ketika mereka ingin kabur lewat pintu belakang, rupanya musuh sudah mengepung dari segala arah. Musuh berhasil menangkap Mia dan membawanya keluar. Kemudian muncullah satu anak buah ibu Sui yang bisa memberikan perlawanan sengit kepada Walker. Kita sebut saja namanya sebagai Cilok ya. Cilok berhasil membanting Walker dan membuatnya tertimpa atap. Tapi ketika Cilok memeriksa Walker, justru malah dia yang tewas.
Musuh berhasil menangkap Mia dan Charlie, sedangkan Walker justru malah pingsan karena kelelahan. Kemudian datanglah Ibu Sui dan Lawrence. Ibu Sui menyuruh Lawrence untuk menghabisi Mia, tapi jelas Charlie menahannya. Karena Charlie sudah kehilangan ibunya, jadi dia tidak ingin kehilangan orang yang dia sayangi lagi. Lawrence jelas tidak bisa menembak putranya sendiri. Kemudian datanglah Ellie bersama Ching, Jack, dan Vincent yang langsung memberitahu bahwa Charlie dan Mia bukanlah pelaku pembunuh Sui. Ching menjelaskan alasan dia berkhianat adalah karena sakit hati akibat tidak dipilih sebagai penerus. Yang dipilih justru malah anaknya Ibu Sui, yaitu Sui. Meski berkhianat, tapi Sui menjelaskan bahwa yang membunuh Sui bukanlah dirinya, melainkan Vincent dan Jack. Ketika Ellie lengah, Jack pun berusaha mengambil senapannya, tapi gagal. Kemudian dia pun langsung membidik Charlie, tapi Lawrence langsung pasang badan untuk melindungi anaknya. Walker yang sudah terbangun pun segera menembak secara brutal sehingga pertempuran pun terjadi kembali. Ching pun menggunakan kesempatan ini untuk menghabisi ibunya Sui. Untuk Ching sendiri, dia dihabisi oleh Vincent. Vincent pun segera mengambil narkoboynya kemudian pergi. Walker yang melihat Vincent pergi pun segera menyusulnya. Sedangkan untuk Jack, dia dihabisi oleh Charlie. Di sisi lain, Vincent sedang berusaha kabur menggunakan kereta, tapi sayang sekali tindakannya langsung dihentikan oleh Walker. Vincent mencoba melawan, tapi itu tidak berguna karena Walker langsung menghabisinya. Di sisi lain, Ellie menyarankan agar Charlie dan Mia menyerahkan diri saja, biar aman, tapi mereka memilih untuk kabur saja apapun resikonya. Ellie pun menghampiri Walker yang penuh luka, kemudian bertanya apa yang harus dia lakukan. Walker pun mengatakan bahwa Ellie adalah polisi yang bersih, jadi dia harus segera menangkap Walker. Para polisi pun segera datang dan film pun selesai.